Yang mesti kita garis bawahi, keberhasilan iblis itu, kalau kita melihat dialog dalam Al-Quran, hingga Adam alaihissalam dan istrinya terlempar ke muka bumi, karena iblis menguasai dua hal. Pertama, iblis menguasai ilmu marketing. Dengan ilmu marketingnya, dengan ilmu komunikasinya, dia bisa menjadikan Adam dan Hawa menjadi peragu. Bahkan ujungnya ikut. Jadi kalau kita melihat sejarah terpedayanya Adam dan Hawa oleh iblis, maka sebetulnya bapak marketing di muka bumi itu siapa itu? Itu iblis itu ya, kalau kita melihat sejarah ini. Yang kedua, iblis melakukan riset. Ya, dari mulai hulu ke hilir, dari mulai kepala hingga kaki, dari lahir hingga batin. Dicek dari sisi kepala manusia. Hasil riset iblis mengatakan bahwa ada beberapa kelemahan manusia. Ya, dari sisi kepala dicek kepala. Oh, ini posisinya di atas, dia sulit di bawah. Karena itu ilmu sombong masuk tuh. Dari sisi mata, wah ini mata ini punya kelemahan. Nah, bagaimana agar mata ini dia lemah, dia tertarik untuk melihat yang haram. Lalu dia cek mulut ini, ini mulut nih luar biasa, dia senang makan. Maka yang penting dia makan yang enak-enak tanpa harus melihat halal dan haram. Subhanallah. Lalu dia cek lagi, apa ini? Ini ada lisan ini. Oh, lisan nih di depannya repot, di depannya ada tulang yaitu gigi. Di depannya ada bibir ini. Nah, ini susah keluar nih. Subhanallah. Maka dilakukan kesenangan-kesenangan lisan untuk berbicara yang gibah-gibah, yang namimah-namimah. Maka dia melakukan riset nih. Agar gigi ini terbuka, agar bibir ini terbuka, sehingga lisan bisa berbicara. Dia siapkan resep. Bagaimana agar kedustaan, agar gibah, agar namimah, marah, itu bisa diproduksi oleh manusia. Hingga puncaknya dia menemukan organ laki-laki dan perempuan. Di sini nih yang banyak menjatuhkan orang masuk ke neraka. Maka dibuatlah satu set itu kemaluan, ya, itu satu paket dengan apa? Dengan mata. Inilah tafsir dari surat Al-A'raf ayat 27. Dan ketika aku berkata kepada malaikat, sujudlah kalian kepada manusia, kecuali iblis. Iblis nggak mau. Karena iblis pegang kartu truk. Kenapa aku mesti sujud kepada Adam? Mesti aku sujud kepada manusia. Aku pegang kartu truk kelemahan manusia. Subhanallah. Namun subhanallah, dari sekian titik-titik kelemahan yang kita miliki dalam tubuh kita, dalam jiwa kita, kata iblis, namun ya Rabb, ada satu manusia yang tidak bisa terpedaya olehku. Illa ibadikal mukhlasin. Kecuali hambamu yang ikhlas. Walaupun aku pegang big datanya, aku pegang kartu truknya, aku nggak bisa goda dia. Aku nggak bisa kalahkan dia. Karena itu, ya, seorang Dr. Yusuf Qaradawi mengatakan, kalau kalian ingin melihat kemerdekaan suatu bangsa yang hakiki, lihatlah kemerdekaan Indonesia. Istiqlaluhum, kemerdekaannya, ba'da tahririhim wa hurriyatihim, setelah kemerdekaan para pejuangnya. Kenapa? Karena para pejuangnya ikhlas. Lihatlah wapres kita yang pertama, Bung Hatta. Sampai meninggal nggak punya rumah. Berapa hari ini para pejabat yang rumahnya banyak betul. Subhanallah. Pak Dirman, itu seluruh hartanya digunakan untuk perang, untuk apa? Untuk kemerdekaan Republik kita. Haji Agus Salim yang tidak pernah menerima gaji, diberikan semuanya untuk rakyat. Bahkan perjalanan dari Indonesia ke Den Haag, dari Indonesia ke Budapest, pakai ongkos sendiri. Subhanallah. Wajar kalau proklamasi kita apa itu? Atas berkat rahmat Allah. Subhanallah. Karena itu saya yakin Indonesia umurnya panjang. Kenapa? Karena kemerdekaannya keikhlasan para pahlawannya. Keikhlasan para ulamanya. Ikhlas ini Bapak Ibu. Satu kata di mana iblis tidak bisa menggoda kita. Maka kejar karakter ini. Orang ikhlas, dia tidak minta, tidak minta kembalikan. Maka tidak pernah berpikir untuk mengambil yang bukan haknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.